Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial 1. Adapun untuk video pembelajaran kali ini yakni terkait dengan PDB linear atau lebih tepatnya persamaan diferensial biasa orde 1 linear kayak gitu ya. Warna merah aja. Sebenarnya ada warna hitam aja deh biar nggak ini gitu ya. Oke, adapun topik bahasan pada video kali ini yakni overview terkait apa itu PDB linear, kemudian langkah dan penyelesaian, kemudian ada contoh soal as usual kayak gitu. Nah, langsung aja overview terkait PDB linear kayak gitu ya. Nah, PDB linear ini secara umum memiliki bentuk gitu ya, bentuk umum gitu ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang gitu ya, PDB secara umum itu kan dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan f fungsi x, y gitu ya. Dimana fungsi x, y sendiri ini kan sama dengan fungsi misal pxy ditambah qx kayak gitu ya. Jadi fungsi yang persamaan diferensial itu terdiri dari turunan dan unknown function kayak gitu ya. Nah, ini misal dalam bentuk variabel x kayak gitu kan. Nah, bentuk umum dari PDB linear sendiri itu bisa kita jadikan seperti ini gitu ya, karena fxy ini sama dengan dy per dx kayak gitu kan. Nah, ini pindah ruas menjadi pxy sama dengan qx, dan ini adalah bentuk umum dari persamaan PDB linear gitu ya. PDB orde 1 linear kayak gitu. Nah, ini harus diingat ya bentuk bentuk umumnya kayak gitu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan gitu ya, kita lihat dulu apakah ada PDB yang sebelumnya kita pelajari memiliki bentuk umum seperti ini kayak gitu. Nah, coba kita jadikan dia bentuk misal variabel gitu ya, dengan mengalihkan dengan dx misal kayak gitu ya, dikalikan dengan dx gitu, artinya di sini dy ditambah pxy dx gitu ya sama dengan qx dx kayak gitu kan. Nah, terus kita jadikan dalam satu ruas, artinya apa? Kita punya min py gitu ya ditambah qx dx gitu ya dikurangi dy sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, familiar dengan bentuk ini jelas gitu ya. Masih ingat ini adalah m x, y dan ini adalah n x, y. Pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Mau itu variabel atau yang paling akhir yakni eksak dan non eksak kayak gitu ya. Jadi di sini kita punya persamaan mxy sama dengan min pxy ditambah qx gitu ya, dan nx, y sama dengan min 1 gitu ya. Ini tok kan berarti min 1 kayak gitu ya. Nah, coba kalau misal kayak gini kita cek keeksakannya, dia eksak atau tidak gitu ya. Cara cek eksak kemarin adalah do m x, y per do y gitu ya. Berarti di sini do min p x y ditambah ky gitu ya dibagi do y, berarti dia sama dengan min px gitu kan, karena hanya ini doang yang punya y gitu ya. Dan kemudian do n x, y per do x gitu ya sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini adalah tak eksak. Nah, kalau sudah tak eksak gimana Bu gitu ya? Ini terkait dengan solusinya gitu ya. Sehingga PDB orde 1 linear itu adalah PDB orde 1 non eksak. Sehingga untuk penyelesaiannya atau solusinya gitu ya, kita butuh faktor integrasi sama seperti bagaimana kita menyelesaikan PDB non eksak kayak gitu. Nah, kalau kemarin PDB non eksak itu kan misal kita anggap px gitu ya sama dengan e integral something kayak gitu kan. Nah, sama dengan ini gitu ya. Misal di sini kita untuk mendapatkan faktor integral gitu ya, kita kan harus mendapatkan px dulu gitu ya. Nah, karena supaya ada konstanta yang lain gitu ya, bukan konstanta yang lain sih, penyebutan yang lain gitu ya. Anggap kita pertama cari Rx gitu ya. Rx sama dengan 1 nx, y gitu ya dikurang do m x, y per do y dikurangi do n x, y per do x kayak gini kan.
1/n. Tadi ingat 1/n berapa? Minus 1 gitu ya. Kemudian do P dikurangi ini tadi min PX gitu ya, dikurangi 0 kayak gitu. Berarti kita tahu bahwa RX ini adalah PX kayak gitu kan. Nah, untuk mendapatkan faktor integral berarti IX sama dengan sama gitu ya kayak kemarin gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa RX itu sama dengan PX gitu ya, ya udah jadinya sama aja kayak yang kemarin kayak gitu. Kita harus mencari faktor integralnya. Sebelum faktor integralnya kita cari RX-nya dulu. Cuman untuk gampangnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini apa? Nextnya dikalikan gitu ya ke dalam bentuk PDB linear. Jadi gitu ya, kita punya IX dx per dy, ingat tadi PDB linear bentuknya adalah dx per dy gitu ya, sama dengan dx per dy ditambah pxy sama dengan qx, kayak gini kan. Nah, kalau sudah kita dapatkan faktor integralnya dalam bentuk x misal gitu ya, variabel x, karena kemarin kita juga sudah coba kalau dia diganti x diganti y ternyata sama gitu ya. Nah, sekarang tinggal diambil gampangnya aja, saya ambil di variabel x, maka dikalikan dengan bentuk dalam bentuk umumnya kayak gitu ya. Jadinya seperti ini. Ix dx y gitu ya, ditambah ix kali px, y sama dengan ix kali qx, kayak gini kan. Nah ini kan harusnya kalau sudah dapat faktor integrasinya gitu ya, artinya dia sudah eksak. Nah, untuk mendapatkan solusinya ya udah kita tinggal sama seperti yang kayak kemarin kayak gitu ya. Bagaimana? Ya sudah tinggal diselesaikan saja gitu ya. Misal gitu ya, kalau sudah punya kayak gini gitu ya, kita turunkan nih gitu ya, untuk mendapatkan solusinya kita turunkan. Allahu Akbar, maaf ya. Ya nggak apa ya, kan masih ada tadi videonya gitu ya. Saya tulis kembali, setelah dikalikan berarti kita punya IX dx per dy gitu ya, sama dengan, ditambah IX px, pxy gitu ya, sama dengan IX kali qx, kayak gini kan. Nah, untuk mendapatkan solusinya kita dengan pertama faktor integrasinya diturunkan. Berarti do ix per do x gitu ya, itu kan sama dengan do integral, masih ingat tadi ix itu sama dengan integral px kan gitu ya. Nah, berarti kita punya ini px dx. Jadi di sini de integral px dx terhadap dx, kayak gini kan. Berarti di sini gitu ya, kan kalau kan berarti dikalikan px gitu ya, kemudian dikalikan integral px dx kayak gitu. Nah, ini kan faktor integral itu sendiri ya, jadinya kan sama dengan ix kayak gitu kan. Artinya apa? Ini ketika diintegralkan mendapatkan ini, kemudian kita masukkan ke bentuk yang tadi gitu ya, bentuk si ini gitu ya. Artinya apa? Kita punya bahwa Allahu Akbar, maaf ya, nggak enaknya gini sih. Saya potong aja gitu ya, bahwa tadi dx dx boleh kalau nanti diulang videonya itu sama dengan px kali ix, segini kan. Terus kemudian kita punya persamaan umum tadi setelah dikalikan dengan ix, yakni dy per dx sama ditambah dix per dx y gitu ya, karena tadi kan persamaan umumnya itu adalah dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, kayak gitu kan. Terus tadi kita udah kalikan kedua ruas dengan ix kayak gitu ya. Nah, kemudian ix kan tadi kan diturunkan dapatnya ini gitu ya. Nah, kemudian kita ubah gitu ya, berarti kan ini ketika dikalikan ix kan jadinya ix dy per dx ditambah ix pxy sama dengan ix kali qx, kayak gitu. Nah, ini kan bisa diganti dengan ini gitu ya, jadinya adalah ini kayak gitu kan. Nah, sama dengan ix kali qx kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan solusinya gitu ya, tinggal kita
integralkan saja gitu ya. Kita masukkan dulu, oh ini IX sama IX bisa kita jadikan satu, jadinya kita punya IXY gitu ya, DY DX gitu ya, sama dengan IX kali QX. Nah, untuk mendapatkan solusinya kita integralkan di kedua ruas. Jadi ini tinggal IXY gitu ya, sama dengan integral IX kali QX gitu ya, DX gitu ya. Otomatis Y sama dengan ya udah gitu ya, 1 per IX kali dikalikan dengan integral IX kali QX DX. Udah deh, ini adalah solusinya. Gampang kan gitu ya. Mungkin karena tadi sempat ada technical issue gitu ya, keluar masuk, maka saya resumkan kayak gitu ya. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Kalau tadi itu dapat dari mana sih penyelesaiannya? Oh, ternyata dia dari non eksak. Oh, ternyata kemarin sempat kita belajar sampai ketemu solusinya. Ini adalah rangkumannya. Untuk menyelesaikan PDB linear atau untuk mengetahui apakah itu linear atau tidak, pertama lihat dulu bentuk umumnya itu menyerupai linear atau tidak gitu ya. Saya tulis lagi, kalau linear berarti ketika dia diubah, dia bentuknya harus seperti ini. Ada bentuk diferensial, kemudian ada suatu fungsi yang dia memiliki variabel Y, dan kemudian ada sesuatu fungsi atau konstanta atau apapun gitu ya, yang dia bisa menjadi QX gitu. Bentuknya harus seperti ini, dilihat gitu ya. Nah, kalau sudah berarti bisa ditentukan dong, oh ya, ini adalah PX-nya, ini adalah QX-nya. Disimpan gitu ya. Kalau sudah gitu ya, cari faktor integrasi. Tadi masih ingat gitu ya, bahwa faktor integrasi bisa ditulis dengan bahwa IX gitu ya sama dengan PX DX. Kan udah tahu tuh PX-nya. Berarti IX bisa diketahui ataupun PY, apapun gitu ya. Boleh nanti dicoba apakah sama IX sama dengan EY gitu ya. Kalau sudah gitu ya, cari solusi umumnya. Tadi gitu ya, bahwa Y sama dengan 1 per IX dikalikan integral IX kali QX DX. Udah selesai gitu ya. Mau kayak tadi gitu ya, tahu dari mana runutnya itu boleh, atau tinggal dihafal ini aja juga boleh. Tapi balik lagi gitu ya, saya pernah bertemu dengan seorang bilang bahwa matematika itu bukanlah sesuatu yang harus dihafal kayak gitu kan, tapi kita harus tahu dia dapatnya dari mana. Jadi kalau kalian pengen tahu dan pengen ngelotok gitu ya istilahnya, bisa tadi, oh ini dapatnya dari sini, oh ini dapatnya dari sini. Tapi kalau memang mau cara cepat, silahkan dihafalkan. Yang pasti pertama adalah tentukan bentuk umumnya gitu ya. Kalau dia nggak bentuk umum berarti disamakan dengan bentuk umumnya. Kemudian tentukan mana yang menjadi PX dan mana yang menjadi QX. Kemudian cari faktor integrasinya. Kemudian cari solusi umumnya. Cukup gampang kayak gitu ya, karena kalian sudah melewati yang agak susah gitu ya, terutama di eksak kayak gitu. Kalau sudah gitu ya, seperti biasanya, contoh soal dan solusi. Tunjukkan bahwa persamaan diferensial berikut adalah PDB orde 1 linear. Kemudian tentukan solusi umum dan atau khususnya. Lalu tentukan apakah solusi tersebut eksplisit dan atau implisit kayak gitu. Sama seperti biasanya. Nah, untuk memudahkan gitu ya, bagaimana caranya? Mungkin kita langsung aja ke sini. Oke. Nomor 1, DY per DX ditambah YX sama dengan 3X. Ini apakah linear atau tidak gitu ya? Mari kita cek. Masih ingat bentuknya selalu akan seperti ini. Ini ya, diingat gitu ya. Saya warnain merah. Saya gedein aja. Kayak gini gitu kan. Nah, apakah bentuk ini sama dengan seperti ini? Kita lihat. Kita cek. DY DX sama gitu ya, PX kali Y. Oh, berarti kan sama dengan 1 per X kali Y kan, ini sama dengan 3X. Jelas, berarti ini adalah PDB linear. Tahu dari mana? Karena unsur ini sama gitu ya. Kemudian unsur ini sama dan unsur ini sama. Otomatis gitu ya. Ini, kemudian ini adalah ini, dan kemudian ini adalah ini. Oke, dia linear. Kemudian cara yang kedua gitu ya, ini kan tadi tentukan bentuknya. Bentuk umum. PDB linear gitu ya. Kemudian yang kedua,
tentukan PX dan QX-nya. Kalau kayak gini udah jelas, PX-nya berarti 1 per X, QX-nya sama dengan 3X. Udah kan? Kemudian yang ketiga, cari faktor integrasinya. IX sama dengan pangkat integral PX dx. Artinya apa? Kita punya integralkan PX jadi 1 per X dx gitu ya. Berarti ini nilainya adalah ln X. Kayak gitu kan? Ya ln X gitu ya. Jadi kalau ln X kan sama dengan si X itu sendiri. Nah kalau sudah gitu ya, D, cari solusi umum. Solusi umumnya tadi Y sama dengan 1 per IX gitu ya, dikalikan integral IX kali QX dx gitu ya. Berarti Y sama dengan 1 per IX-nya adalah ini, integral IX-nya tetap X, QX-nya adalah 3X dx. Berarti ini adalah 1 per X integral 3X kuadrat dx gitu ya. Berarti sama dengan 1 per X kali 1 per 3 1 per 3 kali 3X pangkat 3 ditambah C, gini kan. Berarti ini dicoret, berarti kita punya 1 per X kali X pangkat 3 ditambah C, berarti artinya kita punya X kuadrat ditambah C per X. Kayak gini kan. Misal nih, C0 gitu ya. Nah, kalau mau dijadikan konstanta boleh, dijadikan C0 boleh, apapun gitu ya, karena ini bentuk umumnya. Udah deh gitu ya, tentukan apakah ini implisit atau eksplisit. Kalau misal jelas gitu ya, ruas Y dan ruas variabel X dan variabel Y terpisah, ruas jelas, berarti dia dikatakan eksplisit. Pasti eksplisit sih, karena rumusan umumnya sudah mengharuskan kalian untuk menjadikan dia dalam bentuk eksplisit kayak gitu ya. Selesai nomor 1, gampang banget kayak gitu ya. Nah yang nomor 2, balik lagi, X dy dx ditambah Y sama dengan X kuadrat. Apakah ini bentuk linear? Jelas tidak. Kenapa? Karena bentuk linear, balik lagi, dy per dx sama dengan dy per dx ditambah pxy sama dengan qx gitu ya. Sedangkan di sini gitu ya, ada ruas ini yang dia menjadikan ini tidak linear. Lalu bagaimana supaya dia linear? Ya sudah, tinggal dibagi dengan atau tinggal dikali dengan 1 per X gitu ya. Berarti di sini jadi dy per dx ditambah y per X sama dengan X. Iya atau tidak? Iya kan? Kayak gini. Jadinya kalau sudah seperti ini, ya sudah, gampang saja gitu ya. Sama kayak yang tadi gitu ya. Kalau memang dia tidak linear, jadikan dia menjadi linear. Kemudian identifikasi mana yang menjadi PX dan yang mana menjadi QX. Kalau kayak gini kan gampang ya. Berarti di sini sama kayak tadi, PX-nya sama dengan 1 per X, QX-nya sama dengan X kayak gitu ya. Otomatis IX sama kayak tadi gitu ya. Integral PX dx berarti sama dengan integral 1 per X dx berarti sama dengan pangkat ln X atau sama dengan X itu sendiri. Kemudian Y bisa kita hitung pakai 1 per X gitu ya, dikalikan dengan IX kali QX. Berarti di sini 1 per X diintegralkan, IX-nya kita punya X gitu ya. Kita punya X, QX-nya kita punya X. dx berarti di sini 1 per X integral dari X kuadrat dx gitu ya. Berarti kita punya 1 per X kali 1 per 3X pangkat 3 ditambah C. Kayak gini kan. Berarti nanti hasilnya adalah 1 per 3X kuadrat gitu ya, ditambah C per X. Udah deh, ini solusi umumnya. Dan dia pasti eksplisit gitu ya, karena tadi saya bilang bahwa rumusnya aja mengharuskan kita memiliki bentuk solusi eksplisit. Cukup mudah bukan? Silakan kalau mau di screen capture gitu ya. Terserah mau pakai apapun selama kalian bisa mengerjakan dan paham bentuk umumnya, insya Allah linear ini mudah. Nah yang terakhir gitu ya, Y aksen ditambah Y tan X gitu ya sama dengan sin 2X. Sama identifikasi gitu ya bentuk umumnya. PDB umum linear gitu ya. Kita tulis kembali Y aksen gitu ya. Notasi berarti sama dengan dy dx ditambah Y tan X sama dengan sin 2X. Bedanya di sini kalian dikasih syarat awal gitu ya, bahwa Y0 sama dengan 1.
Kayak gini kan. Apakah ini bentuknya sudah linear? Jelas Bu, sudah gitu. Tahu dari mana? Kita punya persamaan ini, kita punya ini, kita punya ini. Berarti ini adalah PX-nya karena dikalikan Y, kemudian ini adalah QX-nya. Kalau sudah berarti ya, kita tinggal cari faktor integrasinya. Bahwa E integral PX dx gitu ya. Berarti E integral tan X dx. Kayak gini kan. Nah, mungkin semoga kalian masih ingat terkait dengan integral trigonometri gitu ya, bahwa kita juga bisa mengasumsikan bahwa tan X itu kan sama dengan sin X kali cos X ya, dibagi cos X gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya bahwa ini itu sama dengan, silakan dicek, itu sama dengan ln sec X gitu ya. Ln sec X atau punya dia sendiri karena ini ln gitu ya, jadi sec X kayak gini. Nah udah deh, tinggal cari Y sama dengan 1/1X gitu ya, dikalikan integral IX kali QX dx. Berarti 1/sec X gitu ya, dikalikan integral sec X kali QX nya berarti sin 2X dx. Kayak gini kan. Aduh sorry. Nah ini bisa nanti 1/sec X kan sama dengan cos X ya. Nah ini kan bisa dijadikan sin X gitu ya. Jadinya adalah 2 integral 2 sin X dx gitu ya. Kita bisa keluarkan 2-nya menjadi sin X dx. Kemudian cos X kali 2 sin diintegralkan menjadi min cos X gitu ya. Min cos X ditambah C. Artinya kita punya dikalikan gitu ya. Berarti kita punya min 2 cos kuadrat X gitu ya, ditambah C ditambah C cos X gitu ya. Silakan kalau mau di cek gitu ya, benar atau tidak kayak gitu. Ini kan kali ini, kemudian ini kali ini gitu ya, C cos X. Nah di sini kita dikasih syarat awal bahwa Y0 sama dengan 1. Berarti ketika X-nya 0 itu nilainya 1. Berarti ini gitu ya, nilainya 1 ketika X-nya sama dengan 0. Cos 0 berarti 1 gitu ya. Cos 0 kan berarti 1 kan. Cos 0 ditambah C cos 0. Berarti 1 sama dengan min 2 ditambah C gitu ya. Udah deh, ketahuan C sama dengan 3 gitu ya. Artinya kita punya bentuk khusus yakni Y sama dengan min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Ini adalah bentuk khususnya. Udah tidak ada bentuk C lagi. Cukup mudah bukan? Oke, silakan kalau mau di screen capture gitu ya. Ini adalah cara mencarinya. Yang penting tahu dia bentuknya PDB umum linear, identifikasi mana yang menjadi PX dan QX, cari faktor integrasinya, kemudian masukkan ke solusi umumnya. Kalau sudah, mungkin ya lagi-lagi practice makes perfect, and thank you, bye bye.